Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Salam bahagia, semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Kebetulan kita kedatangan tamu Captiva NFL AWD. Jadi menurut pengakuan ownernya, badannya terasa loyo, tarikan berat. Jadi ibaratnya kalau RPM-nya udah turun, maka mobil ini akan kembali berat di tarikan awalnya. Dan begitu juga kalau ditanjakan. Kalau misalnya mobil ini berhenti di tanjakan, itu ownernya harus pindah ke manual triptonic ke gigi 1, baru mobil ini bisa naik atau jalan. Setelah kami coba running mobilnya, ada masalah di bagian jalur turbonya, yaitu mulai dari selang turbo, piping, turbonya, aktuator. Nah, cuma kita tidak bisa pastikan di antara 3 poin itu mana yang bermasalah. Itu nanti bisa kita cek, karena aktuator yang tidak bekerja efeknya juga sama seperti turbo yang bermasalah. Kita cuma bisa memperkirakan di antara 3 komponen tadi, yaitu turbo, aktuator, dan selang turbonya. Nah, yang kedua, di mana mobil ini mengeluarkan DTC P0089, yaitu kita ketahui kurangnya tekanan solar ke injektor. Jadi bukan injektor yang salah ya. Jadi untuk low pressure kita harus paham kalau yang salah itu bukan injektor, yaitu masalahnya ini ada di jalur bahan bakar yang mulai dari tangki sampai ke sensor FPR. Biasanya low pressure ini terjadi di saat kita injak gas dalam, mereka tidak mendapatkan suplai bahan bakar sesuai dengan putaran mesin. Nah, untuk di kasus low pressure, analisa kita yaitu kita tidak bisa memvonis satu part aja, karena untuk kasus yang seperti ini kita harus mengurut kasusnya yaitu dari tangki. Mulai dari tangkinya kita cek apakah di dalam tangkinya ada kotoran atau lumpur, lanjut ke full pumpnya, apakah full pumpnya yang lemah atau motor full pumpnya yang tidak sesuai dengan peruntukan diesel AWD. Kemudian kita lanjut ceknya ke filter solar, lanjut kita cek ke supply pump dan ECV-nya, kemudian lanjut ke common rail-nya dan sensor FPR-nya. Jadi masalah low pressure ada di bagian itu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau kita DTC di saat terjadinya low pressure itu nanti ada silakan antara pompa, SCV, kemudian sensor FPR-nya. Nah, jadi kita tidak bisa berpatokan langsung ke OBD-nya, dan yang pasti keinginan kita sama dengan ownernya. Mudah-mudahan di dalam pengerjaannya tidak ada kendala, jadi bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Nah, untuk sementara analisa kami yang kami temukan, karena mobilnya belum kita bongkar, berarti 2 kasus itu yang harus kita selesaikan. Jadi untuk pekerjaan tetap kita lakukan cleaning total, yaitu mulai dari intake-nya, kemudian nanti turbo, selang dan piping turbonya, kemudian lanjut intercooler, ini bumper ini kita lepas. Kemudian nanti kita lanjut ke bagian tangki, mulai dari full pump, cleaning tangkinya, filter solarnya, dan terakhir nanti tetap ya teman-teman, untuk finishingnya rong mesin ini kita bersihkan, kita rapikan yang seperti itu, kotor-kotoran yang seperti itu nanti kita cleaning semua, karena setiap pekerjaan itu tetap harus hati-hati, teliti, dan bersih. Kita mulai dari bumper dulu teman-teman. Seperti biasa pengerjaannya kita lepas bumper dulu. Untuk pelepasan bumper FL dan NFL hampir sama aja. Baut headlampnya juga ada 3, dan baut bumpernya juga sama. Nah, kita lepas dulu yang bagian depan, kita keluarkan intercoolernya. Nah, oke teman-teman, bumpernya kita lepas, headlampnya udah. Untuk headlamp bautnya ada 3, 2 di atas, 1 di bawah. Pertama lepas covernya dulu, bautnya baut bintang. Nah, kemudian lepas baut bumpernya, yang sebelah kanannya 4, sebelah kirinya 4, kemudian baut bracket bumpernya yang di bawah 3. Nah, habis itu kita lepas pengunci kap mesin. Untuk mengeluarkan intercoolernya kita harus melepas pengunci kap mesin. Kemudian kita lepas bautnya. Nih, baut intercoolernya ada 2 di sini, di kiri, dan 2 di kanan. Nah, kemudian kita lepas baut bracket selang AC-nya. Nah, kemudian baru kita lepas selang turbonya 1. Nah, ini 1. Kemudian baru kita keluarkan intercoolernya. Untuk di NFL kita nggak perlu melepas as depan, cukup melepas pengunci kap mesin aja untuk mengeluarkan intercoolernya. Nah, ini intercoolernya teman-teman, udah kita lepas. Ingat, bautnya cuma ada 2 di kiri dan 2 di kanan. Nah, setelah selang turbonya kita lepas kiri dan kanan, kemudian kita lepas bautnya. Nah, baru kita keluarkan intercoolernya. Nah, setelah kita lepas kleman selang filter udara, kemudian kita lepas baut bracket boxnya. Nah, kemudian kita angkat sepaket box filternya sama selang filter udaranya. Keluarkan, bos. Nah, gitu. Kemudian kita lepas selang turbo yang melintang di atas mesin. Kita lepas bracketnya. Nah, selang turbonya kita lepas. Ternyata selang turbonya tidak ada satupun yang deratkan klemannya. Nah, sekarang kita lanjut, kita lepas dulu yang bagian belakang,
Kita lepas bagian belakang dulu semua. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Turbo udah kita lepas, tapi kita tidak bisa videokan ya teman-teman cara pelepasannya. Cuma nanti kita simulasikan di luar, karena berhubung space-nya sangat sempit sekali untuk memvideokan bagian belakangnya. Cuma yang pasti untuk melepas turbonya, kita pertama lepas PCV-nya, bautnya baut 10. Jadi tetap ya teman-teman ya, untuk melepas turbo kita lepas downpipe dulu. Bautnya ada 3, baut bracketnya ada 2. Nah setelah downpipe kita turunkan, kita lepas, baru bisa turbonya kita lepas. Satu kita lepas dari atas bautnya, kita terpaksa ngolong untuk melepas baut turbonya bagian bawahnya. Nah sekarang coba kita cek turbonya setelah kita lepas ya teman-teman. Kita simulasikan sekalian di luar, di mana aja bautnya. Nah ini PCV-nya, ini kita lepas dulu ya. Bautnya ada 3, baut 10. Setelah ini terlepas, baru kita lepas downpipe-nya. Nah ini bautnya, ini baut downpipe yang ke knalpot yang di bawah. Kemudian kita lepas bracketnya. Nah ini baut covernya. Mana covernya bos? Nah ini covernya teman-teman. Nah covernya dibautkan di sini. Nah setelah ini dilepas, kita turunkan. Kemudian kita lepas turbonya. Nah ini aktuatornya. Nah ini jalur olinya yang ke blok mesin. Ini cuma ada kleman. Kita lepas klemannya pakai tang. Nah kemudian kita lepas bautnya. Nah ini baut turbonya. Yang satu kita lepas dari atas, yang dua kita lepas dari bawah. Nah untuk yang di turbonya sendiri itu ada kebocoran. Nih teman-teman bisa lihat. Jadi suara yang didengar ownernya yang kemarin menurut pengakuannya ada suara angin keluar. Nah ternyata di sini. Jadi ada kebocoran di packing turbonya, yang dari header ke turbonya. Nah ini kan sambungannya ke header ya teman-teman. Nah untuk selang nempelnya sendiri di turbo untuk NFL, mana selang nempelnya bos? Nah ini selang nempel olinya yang dari turbo ke blok mesin. Bautnya baut 17 di sini ya teman-teman. Nah nanti kita cleaning turbonya, kita lepas semua. Nah setelah itu terlepas turbo, downpipe, kemudian box filternya udah. Nah kita lanjut dulu ke bagian kirinya, biar nanti kita leluasa untuk melepas filter solarnya, karena filter solarnya ada di belakang yang ini. Nah itu yang kelihatan. Nah setelah bagian kiri ini lepas, kita lanjut pelepasan bagian depan, yaitu seperti selang vakum, selang solar baliknya. Kemudian kita lepas wiringnya. Lanjut kita lepas selang nempel yang dari injektor ke common railnya. Nah kemudian baru kita lepas common railnya. Nah semua wiring yang ada di bagian atas mesin nanti kita pisahkan ke arah kiri mobilnya. Nah nanti baru kita bisa lepas intake-nya. Sebelum melepas intake kita harus lepas kleman ini, selangnya, selang jalur pendinginnya. Nah ini throttle-nya teman-teman. Nah untuk pelepasan bagian sini sama aja ya, NFL, FL sama aja. Kalau untuk yang sebelah kiri ini sama, posisi bautnya pun sama, jumlah bautnya pun sama. Nah sekarang kita lepas dulu ya teman-teman yang bagian kirinya. Kita mulai dari baterai, lanjut ke box sekring, lanjut ke tabung air radiator. Nah baterainya udah kita lepas, udah kita turunkan. Sekarang kita lepas box sekringnya. Nah kalau yang ini udah ada videonya teman-teman, cukup gampang melepas boxnya. Teman-teman cukup lepas baut yang 3 di atas box sekringnya, baut penguncinya, yaitu pakai kunci shock 7. Nah itu sekalian baut untuk pengunci soketnya. Jadi soket untuk di box sekring ada 3 buah, dan soket itu dipasangkan dengan cara dibautkan. Nah ini baut yang 3 ini yang kita lepas tadi dibautkan ke soketnya. Ini untuk merapatkan soketnya dengan box sekringnya. Nah untuk melepas box yang ini, bautnya ada 2, di sini 1, di sini 1. Baut 10, nanti lepas keluar covernya. Dan ini soketnya nanti tinggal ya. Yang ini bisa keluar lewat sini, dan yang ini bisa keluar lewat sini. Nah keluarkan bos boxnya. Nah gitu. Cuma nanti saat kita pengerjaan cleaning bagian ruang mesin, usahakan ini ditutup ya teman-teman. Semua soket-soket ini kita tutup sama plastik, kemudian kita ikat sama karet, biar nanti tidak ada kotoran atau cairan yang masuk ke soketnya. Karena pekerjaan itu tetap teliti, hati-hati dan bersih. Kemudian kita lanjut lepas tabung air radiatornya. Bautnya cuma 2 ya, baut bracketnya ini 1. Nah itu 1, baut 10. Nah untuk selangnya tinggal dilepas pakai tang aja, klemannya. Nah kemudian kita lepas bracket tabung oli power steering. Nah oke, tabungnya udah kita lepas, bautnya udah, selangnya udah, bracket tabung oli power steering udah kita lepas. Nah kita keluarkan tabung air radiatornya. Jangan lupa teman-teman saat mengangkat tabungnya, tutup lubang yang jalur selang ke bawah sama ujung jari. Yang bagian kirinya udah kita lepas semua. Kemudian kita lanjut lepas ecunya. Kita lepas ecunya, lepas wiringnya, wiring yang ada di dekat common railnya. Nah lanjut kita lepas selang injektor atau selang nempelnya 1, 2, 3, 4. Nah cuma kalau yang di NFL suplai pumpnya di sini di bawah.
sebelah kanannya. Nah ini selang untuk ke supply pump. Jadi dari supply pump solarnya masuk ke common rail lewat sini. Maka terjadilah tekanan solar di common rail. Nah kemudian baru disalurkan solarnya ke injektornya. Nah lanjut ya, sekarang kita lepas selang nepelnya, common rail, kemudian wiringnya. Nah kemudian baru kita lanjut nanti lepas intake-nya. Nah untuk di intake sensornya nih nanti kita lepas. Nah setelah ini lepas semua, kosong bagian depannya, terakhir baru kita lepas injektornya. Nah oke teman-teman, common railnya kita lepas, kemudian selang injektornya udah. Nah lanjut kita lepas intake-nya. Nah throttle-nya kita lepas nih. Nah wiring yang ada di atas intake-nya, yang melintang di atas intake, itu kita lepas, kita taruh aja ke sini. Nah kemudian nanti kita lepas intake-nya teman-teman. Jadi pekerjaan kita cuma tinggal melepas intake, kemudian melepas injektor, dan melepas filter solarnya. Nah ini nanti kita lepas juga teman-teman. Sebenarnya kita tidak perlu melepas tatakan baterai, cuma nanti tetap kita lepas. Nanti kita cuci, kita bersihkan, karena sekalian nanti kita kinclongkan ruang mesinnya. Jadi yang kotor-kotoran seperti ini nih, itu nanti kita bersihkan semua, kita hitamkan lagi, kita kinclongkan lagi. Nah gini kondisinya teman-teman. Nah intake-nya udah kita lepas, bautnya ada 10, bautnya baut 12. Nah setelah bautnya dilepas semua, bagian atasnya 5, di bawahnya 5. Nah kemudian teman-teman jangan lupa lepas selang jalur pendingin yang ada di bawah intake-nya. Memang untuk melepasnya space-nya sangat sempit. Jadi setelah bautnya terlepas semua, mau mengeluarkan intake-nya, jangan lupa lepas dulu selang jalur pendingin yang ada di bawah intake-nya. Nah nanti kita simulasikan di luar. Nah sekarang kita keluarkan intake-nya. Nah gitu. Nah ini kondisinya. Karbonnya cukup banyak sekali. Coba cek bos. Nah ini sangat banyak karbonnya. Nah sekarang coba kita lihat intake-nya dan throttle yang udah kita lepas. Ini throttle, ini intake. Nah seperti itu. Bautnya baut 10, kemudian kita lepas throttle-nya sebelum kita keluarkan intake-nya. Nah ini kondisi throttle-nya. Nah itu kotoran di throttle-nya. Sangat kotor sekali. Nah ini sudah tidak ada lubang ya. Sudah tertutup semua lubangnya. Nah coba lihat intake-nya. Nah ini juga tidak ada lagi lubangnya. Nah ini kondisi lubang intake-nya. Nah jadi teman-teman, untuk melepas intake di Captiva NFL, setelah bautnya dilepas semua, 1, 2, 3, 4, 5 bagian bawahnya. Nah ini bagian atasnya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah setelah teman-teman melepas baut intake-nya, jangan lupa lepas selang yang di bawah intake-nya. Nah setelah ini terlepas, teman-teman baru bisa mengeluarkan intake-nya. Nah untuk melepas kleman ini memang cukup sempit sekali space-nya. Teman-teman harus mengangkat intake-nya sambil melepas kleman di selang jalur pendinginnya. Oke, nanti kita cleaning semua, kita bersihkan, kita bikin kinclong lagi intake-nya. Nah sekarang kita lanjut teman-teman. Jadi pekerjaan kita tinggal pelepasan injektor, EGR, dan pelepasan filter solar. Nah oke teman-teman, kita lanjut lepas EGR-nya. Nah tadi yang bagian sininya yang langsung ke intake. Nah sekarang kita lepas yang ini, lanjut nanti sampai ke belakang. Nah untuk mengeluarkan EGR-nya kita harus lepas bracket wiringnya. Nah yang ini, baru EGR-nya bisa nanti kita keluarkan. Nah oke teman-teman, EGR-nya udah kita lepas. Dan untuk baut yang di EGR nanti kita simulasikan di luar. Nah untuk filter solar yang di sana udah kita lepas, udah kita turunkan. Nah untuk yang di filter solar kita cuma tinggal melepas soket selangnya, yang itu, pegang bos. Nah yang ini. Nah kemudian kita lepas baut bracket yang filter solar, baut 10 2 buah. Nah kemudian kita angkat filter solarnya keluar. Nah coba kita cek di luar EGR, kemudian headernya, kemudian filter solarnya. Kita simulasikan di mana posisi bautnya. Nah jadi teman-teman, untuk EGR yang di Captiva NFL diesel,
Nah, posisinya terpasang seperti ini. Ini headernya. Nah, di sini intake ya, yang itu. Nah, ini langsung ke intake. Yang ini langsung dibautkan ke tabung yang ini. Nah, ini bracketnya baut 12. Nah, kemudian lanjut ke sini. Lepas bautnya. Nah, yang ini langsung ke headernya. Ini bagian depannya. Ini intake. Lanjut ke sini, lanjut ke headernya. Nah, sekarang kita cek filter solarnya. Nah, ini filter solarnya teman-teman. Ini bracketnya. Bautnya cuma ada 2, baut 10. Nah, kemudian kita lepas bautnya. Nah, kemudian kita lepas selang yang dari tangki ke filter solarnya. Di sini tinggal cabut klemannya. Nah, kemudian lepas selang yang dari filter solar ke supply pumpnya. Yang ini. Nah, nanti di luar baru kita ganti filter solarnya. Nah, sekarang coba keluarkan bos filter solar ini dari bracketnya. Nah, gitu. Nah, nanti ini kita lepasin teman-teman. Nah, filter solarnya ada di dalam ini. Nanti kita ganti filter solarnya. Nah, selesai teman-teman. Jadi itu pembongkaran part yang harus kita cleaning udah selesai kita bongkar semua. Cuma tinggal pengerjaan kita untuk pelepasan injektor. Nah, untuk injektor itu nanti terakhir kita lepas agar lubang injektornya tetap aman di saat kita ada pengerjaan di bagian ruang mesinnya. Nah, untuk cleaning tangki nanti kita bikinkan videonya sekalian di video part cleaningnya. Jadi pekerjaan kita cuma tinggal pelepasan injektor. Nanti kita masukkan videonya ke cleaning injektor dan pelepasan full pump sama cleaning tangki BBM-nya. Nah, nanti itu kita masukkan ke video khusus cleaning. Nah, ini semua partnya: EGR, header, intake, downpipe, common rail, kemudian turbo, intercooler, filter udara, tabung air radiator, filter solar, cover box sekring, itu nepel dan selang-selang injektor sama nepel olinya. Nah, itu cover downpipe-nya. Nah, nanti semua part ini kita cuci, kita bersihkan. Nah, jadi kondisinya setelah terlepas semua seperti ini teman-teman. Nah, ini selang solar yang dari filter solar ke supply pumpnya. Nah, khusus untuk ruang mesin, nanti semua udah kosong seperti ini. Sekalian kita bersihkan, kita kinclongkan lagi ruang mesinnya. Nah, injektor tetap ya, paling terakhir kita lepas. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita pembongkaran. Jadi untuk pengerjaan di Captiva NFL, space yang cukup sempit di saat kita harus melepas partnya, yaitu di saat kita harus melepas intake-nya. Karena ada satu selang jalur pendingin yang ada di bawah intake-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, melepas EGR-nya. Karena EGR-nya ada bagian kiri mesinnya, yaitu di balik bracket wiringnya. Jadi kita harus melepas wiring dulu yang sebelah kirinya semua, baru bisa kita keluarkan EGR-nya. Pengerjaan yang lain, toolnya, teman-teman tetap bisa menggunakan maupun itu shock mini ataupun shock yang besar. Jadi tidak ada yang namanya bisa tertukar. Jadi shifter sensor di Captiva itu jenis soketnya beda dan jalur wiringnya juga beda. Di rumah teman-teman harus memisahkan bautnya itu aja. Jadi jangan disatukan satu tempat baut. Nah, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin salah bahasa mekanikalnya, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan badan di rumah, salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.